Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, sebelum kami beribadah bersekutu dengan Tuhan di ibadah minggu, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau aku 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama ditambah ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam didikan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hari ini Kuria Kristen Indonesia melaksanakan ibadah partnership, di mana ibadah yang sama-sama dilaksanakan oleh dua gereja, Kuria Kristen Indonesia HKI dengan EKK HAM Jerman, di mana persahabatan dalam kekerabatan hubungan antar sesama pengikut Kristus di Indonesia melalui HKI dengan EKK HAM Jerman di Jerman, dan sudah terbangun mulai sejak tahun 1978. Kurang lebih 43 tahun hubungan ini dibangun terus, dan hari ini adalah peringatan yang ke-43 dari hubungan partnership antara HKI dengan EKK HAM Jerman. Dan hari ini sebagaimana di ibadah minggu dengan judul firman Tuhan, hidup dalam didikan Tuhan. Orang yang hidup dalam didikan Tuhan, saya rasa yang pertama adalah orang yang mau memelihara kasih dan persaudaraan. Kasih persaudaraan yang terus-menerus dibangun, yang terus-menerus dijaga. Ketika kita memelihara kasih persaudaraan, maka kita juga akan melakukan menjaga perasaan orang lain. Ketika omongan kita, ucapan kita, lisan kita menyakiti orang lain dan kita sadari itu, kita buru-buru untuk minta maaf kepada mereka. Inilah yang menjaga tali kasih, memelihara kasih persaudaraan terhadap orang lain. Jangan hanya ucapannya, omongannya, dirinya saja yang mau didengarkan, tetapi orang lain juga harus dijaga perasaannya. Ini yang memelihara kasih persaudaraan, menjaga, saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Itu bagian-bagian lainnya. Yang paling penting ketika kita berusaha untuk memelihara, maka ada kalanya kita untuk mengalah, ada kalanya kita untuk tegas terhadap sesuatu yang salah yang dilakukan oleh saudara kita, oleh teman kita. Dan ada suatu sisi ketika kita juga perlu longgar untuk mengalah agar dia bisa naik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, yang selanjutnya orang yang hidup dalam didikan Tuhan, maka orang tersebut adalah orang yang suka berbuat baik dan memberikan bantuan. Dikatakan dalam kitab Ibrani 13 ayat 16 ini, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Tidak lupa berbuat baik, ada kesempatan untuk berbuat baik, selalu digunakan untuk menolong orang lain, selalu digunakan untuk membantu sesama dan memberi bantuan. Karena apa? Dia menyadari tidak hanya sekedar mempersembahkan rupiah-rupiah di persembahan minggu, tetapi dengan menolong orang lain, menolong, memperhatikan, mendukung sesama yang memerlukan bantuan kita, itu juga merupakan korban-korban persembahan yang diinginkan, yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya kita boleh belajar memelihara kasih persaudaraan, kita boleh belajar untuk terus berbuat baik, karena itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita merupakan bagian dari orang-orang yang terus dididik di dalam Tuhan. Ketika kita dididik dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang semakin berhikmat, karena kita meminta hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mampu mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami adalah orang-orang yang dididik di dalam Tuhan, yang mau memelihara kasih persaudaraan, yang tidak lupa berbuat baik dan menolong, membantu sesama kami yang memerlukan. Karena itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami mulai aktivitas kami hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.